Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Selamat datang di materi Sejarah Pemikiran Ekonomi. Kalau kemarin kita membahas tentang pemikiran Mises dan Wicksell, sekarang kita akan membahas tentang teori Keynes dan teori Samuelson. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada Mirza Hasna, NIM 028. Yang kedua ada Putri Elok Griselda, NIM 052. Yang ketiga ada Sinta Dwi Rahmawati, NIM 060. Yang keempat ada Rosandra Vinci Sofiani, NIM 066. Di sini ada biografi dari John Maynard Keynes. Beliau ini lahir pada tanggal 5 Juni 1883 di Camembert, meninggal pada 21 April 1946. Beliau ini adalah seorang ekonom Inggris paling berpengaruh pada abad ke-20 dan pendiri ekonom makro modern. Keynes sebagai tokoh yang menyebabkan lahirnya mazhab baru yakni mazhab Keynes. Pada tahun 1936, Keynes memimpin revolusi pemikiran ekonomi yang menantang gagasan ekonomi leonastik melalui buku yang berjudul The General Theory of Employed Interest and Money. Menurut Keynes, situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat. Apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat atau output yang dihasilkan dalam periode tersebut, maka akan terjadi situasi kekurangan produksi. Pada periode berikutnya, output akan naik atau harga akan naik, atau keduanya sama. Apabila permintaan agregat lebih kecil daripada penawaran agregat, maka situasi kelebihan produksi terjadi. Pada periode berikutnya, output akan turun atau harga akan turun, atau juga keduanya menjadi sama. Inti dari kebijakan makro Keynes adalah bagaimana pemerintah bisa mempengaruhi pemerintah agregat atau dengan demikian pengaruh situasi makro agar mendekati posisi full employed-nya. Permintaan agregat adalah seluruh jumlah uang yang dibelanjakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dalam satu tahun. Dalam perekonomian tertutup, permintaan agregat terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga yaitu C. Yang kedua, pengeluaran investasi oleh perusahaan yaitu I. Yang ketiga, ada pengeluaran pemerintah yaitu G. Jadi, rumus yang dipakai adalah Z sama dengan C plus I plus G. Masing-masing unsur pemerintah agregat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda. Yang pertama, pengeluaran konsumsi tergantung pada pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dan kecenderungan berkonsumsi atau propensity to consume. Yang kedua, pengeluaran investasi ditentukan oleh keuntungan yang diharapkan atau marginal intensity of capital dan biaya dana atau tingkat bunga. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah ditentukan oleh proses politik yang kompleks dalam teori makro dianggap eksogen. Perubahan dari unsur-unsur permintaan agregat atau pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, dan pengeluaran permintaan mempengaruhi tingkat permintaan agregat melalui proses berantai atau proses multiplier. Bila unsur ini meningkat dengan Rp1, maka tingkat permintaan agregat akan meningkat dengan suatu kelipatan dari Rp1 pelipat atau multiplier. Ini bergantung pada besaran marginal propensity to consume atau MPC. Paul Anthony Samuelson lahir pada tanggal 15 Mei tahun 1915 di Gary, Indiana, Amerika Serikat. Beliau meninggal pada tanggal 13 Desember tahun 2009 di Belmont, Massachusetts, Amerika Serikat.
Ilmu ekonomi menurut Paul Anthony Samuelson adalah suatu studi mengenai individu dan masyarakat yang membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, lalu mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa depan kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Macam-macam ilmu ekonomi. Yang pertama ada ilmu ekonomi terapan, yaitu suatu bidang ilmu ekonomi yang mengaplikasikan teori dan prinsip ekonomi dalam suatu real untuk memprediksi kemungkinan hasil yang berfokus pada pemanfaatan ilmu ekonomi secara praktis, khususnya bagi individu dalam pengambilan suatu keputusan, kebijakan, pedoman, atau standar tertentu dengan tujuan mengatasi masalah yang terjadi. Yang kedua ada ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif sendiri memaparkan data-data dari beragam fakta serta fenomena yang terjadi. Ilmu ekonomi ini mengkaji dari berbagai gambaran dan keadaan kondisi perekonomian. Yang ketiga ada ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro merupakan ilmu ekonomi yang fokusnya kepada ragam kegiatan yang berhubungan langsung dengan ekonomi. Tujuannya tentu saja untuk mencapai sasaran makro, yaitu menjaga stabilnya harga serta keseimbangan perdagangan internasional. Yang keempat, ada ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari hal-hal yang terbatas kepada suatu kegiatan ekonomi saja. Yang kelima, ada ilmu ekonomi publik, yaitu ilmu ekonomi yang memperkenalkan fungsi pemerintah dalam hal perekonomian. Yang keenam, ada ilmu ekonomi sumber daya manusia, yaitu merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari tentang faktor produksi tenaga kerja, mulai dari kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja, dan penentuan upah. Ada ilmu ekonomi internasional, adalah ilmu ekonomi yang mempelajari terjadinya kegiatan ekonomi antar negara. Yang kedelapan, ada ilmu ekonomi regional, merupakan ilmu ekonomi yang mengkaji interaksi ekonomi antar sebuah wilayah serta pengembangannya dengan tujuan meningkatkan tingkat perekonomian pada wilayah tersebut. Yang kesembilan ada ilmu ekonomi industri, yaitu merupakan ilmu ekonomi yang akan membantu perusahaan dalam menganalisis berbagai masalah yang terjadi di industri. Yang kesepuluh, ilmu ekonomi sumber daya alam. Ilmu ekonomi ini mempelajari masalah dan alokasi sumber daya alam secara optimal yang dilihat dari segi ekonomi meliputi eksternal positif dan eksternal negatif. Faktor-faktor produksi. Yang pertama ada tanah dan sumber daya alam, yaitu meliputi segala sesuatu yang disediakan oleh alam seperti hasil hutan dan juga barang tambang. Yang kedua ada tenaga kerja, yaitu meliputi jumlah maupun keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh pekerja. Yang ketiga ada modal, yaitu meliputi benda yang diciptakan oleh manusia untuk memproduksi barang dan jasa yang mereka butuhkan. Yang keempat ada keahlian, yaitu kemampuan pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha.